Selamat datang di video pembelajaran organisasi komputer bersama saya Imam Fauji. Pada video kali ini saya akan membahas pengantar organisasi komputer. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang organisasi komputer, akan saya jelaskan dulu pengertian dari komputer. Ya. Nah, komputer ini adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Nah, sebenarnya istilah komputer ini memiliki arti yang sangat luas dan berbeda bagi setiap orang. Nah, istilah komputer ini diambil dari bahasa Latin yang artinya komputer yang berarti menghitung to compute Nah, suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima inputan kemudian melakukan proses proses dari inputan yang sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan oleh si user, kemudian menyimpan instruksi-instruksi dan hasil pengolahannya di dalam storage serta menyediakan output dalam bentuk informasi itu pemahaman dari komputer. Nah, kalau kita lihat dari unit fungsional komputer, di sini ada bagian I/O input output yaitu input ini adalah masukan dan ada output, kemudian ada memori, kemudian ada bagian CPU CPU ini terdiri dari bagian ALU arithmetic logic dan ada control unit Nah, ini bagian masukan jadi bagian masukan atau inputan ini menerima informasi yang dikodekan dari si pengguna komputer lewat alat-alat elektromekanik, misalnya apa, yaitu ada keyboard misalnya atau mouse atau dari komputer lain misalkan dalam bentuk jaringan, yaitu lewat communication LAN Nah, kemudian ada bagian output atau keluaran. Nah, output ini memiliki peran yang berlawanan dengan input jadi tetapi output dan input ini saling berketerkaitan di mana output ini yaitu berfungsi untuk menampilkan sebuah tampilan yang berasal dari inputan inputan dari mana, dari si pengguna komputer. Nah, contoh alat-alat output ini bisa berupa misalnya monitor atau printer Nah, itu adalah bagian output Nah, selain itu juga misalnya speaker yang menghasilkan suara, itu adalah bagian output. Nah, kemudian di bagian memori. Nah, memori ini dibagi menjadi dua bagian Nah, ada memori primer atau internal dan ada memori eksternal atau kita kenal adalah sekunder. Nah, kalau memori internal ini adalah memori yang cepat dan beroperasi pada kecepatan elektronis yang berfungsi untuk menyimpan data yang akan diolah oleh si pengguna ke dalam random access memory. Jadi contoh dari memori internal ini adalah random access memory. Nah, di dalam memori internal ini ada suatu lokasi tertentu yang bisa menyimpan data yang berbeda. Di tiap lokasi atau namanya address ini memiliki alamat berupa angka untuk pengaksesannya misalnya kayak gini saya ingin membuka misalkan Microsoft Word maka memori ini nanti akan dipanggil Nah, jadi memori si internal ini yang dipanggil Nah, bukan melalui hard disk melainkan dari RAM atau si memori internal Kemudian memori eksternal ini di bagian memori Nah, memori eksternal ini dibutuhkan untuk menyimpan data yang lebih besar
Nah, biasanya memori eksternal ini contohnya adalah misalnya hard disk atau CD-ROM gitu ya begitu. Nah, kalau kita lihat ya dari segi cirinya ya, kalau memori internal atau misalkan RAM, jadi ketika data itu disimpan ya bisa disimpan dalam kondisi komputer nyala. Tapi setelah komputer dimatikan kemudian dinyalakan kembali ya, kalau memori internal ini nanti data yang sebelumnya itu akan hilang. Tapi kalau namanya memori eksternal, walaupun komputer itu dimatikan dan dinyalakan lagi ya, data masih tetap tersimpan. Itu kalau misalkan eksternal. Nah, kemudian di bagian CPU, ya, di bagian CPU ya ini ada ALU, ada counter unit, ya, dan ada sebenarnya ada satu lagi register ya. Tapi kalau di ilustrasi di gambar slide ini ya ada dua ya. Nah, untuk ALU atau Arithmetic Logic Unit, nah ini salah satu bagian komponen dalam sistem ya, di dalam sistem komputer yang berfungsi untuk melakukan proses perhitungan ya, dan proses logika itu di ALU ya. Jadi kalau misalkan ada keterkaitannya, misalnya ada proses penjumlahan, pengurangan, pembagian, itu adalah bagian aritmatik yang terdapat pada ALU. Kalau misalkan ada komponen proses logika, misalkan AND OR NOT, perbandingan, itu adalah bagian logika di bagian ALU-nya. Itu ya. Ini terdapat pada CPU ya, atau otak si komputer. Kemudian bagian kontrol ya, control unit. Nah, ini adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas memberikan si kendali ya, si pengendali ya terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU ya, di bagian CPU. Itu ya. Nah, jadi ini sebagai si pengendali ya. Nah, si control unit juga ini sebenarnya ini bisa mengatur kapan alat input ini menerima data, kemudian mengolah dan menampilkan proses serta hasil pengolahan datanya. Nah, itu ya. Jadi control unit ini bisa mengatur seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan juga control unit ini sebagai pengatur. Ya. Nah, kemudian definisi dari organisasi komputer. Nah, organisasi komputer ini bagian yang terkait erat dengan unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Ya. Nah, contohnya aspek organisasional adalah misalkan teknologi hardware-nya, kemudian perangkat antarmuka, kemudian teknologi memori, sistem memori, dan sinyal komputer. Ini adalah kaitannya dengan organisasi komputer. Ya gitu ya. Nah, jadi di dalam organisasi komputer inilah mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer ya, serta hubungan antara komponen sistem komputer gitu ya. Itu yang terkait dengan misalnya teknologi memori peripheral ya, misalkan perangkat keras atau hardware atau sebuah bagian PC komputer, itu adalah di bagian organisasi komputer gitu ya. Tuh. Kemudian arsitektur komputer. Nah, ini lebih cenderung pada kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Ya. Misalnya set instruksi aritmetik ya. Kemudian teknik pengalamatan, kemudian mekanisme input output ya. Gitu ya. Ini arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer ini juga merupakan suatu rencana blueprint ya, atau cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian si perangkat keras yang didesain itu ya. Nah, dalam hal ini ya, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian ini akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU ini akan bekerja, itu kalau pada arsitektur komputer, dan mengenai cara pengaksesan data, kemudian misalkan alamat dari memori, misalkan ke memori, nah itu adalah bagian arsitektural gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Kalau organisasi komputer ini bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional gitu ya tadi ya, karena kayak teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol itu ya. Kalau arsitektur komputer berarti ini terkait dengan atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer ya, atau
suatu rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain. Jadi ada desainnya ya kelas itu gitu ya. Misalkan set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengamatan, mekanisme I/O itu adalah bagian desain komputer. Ya. Nah, struktur dan fungsi komputer. Nah, kalau kita lihat dari gambar tersebut ya, nah komputer ini itu dihubungkan dengan suatu peripheral, ada communication line. Jadi kalau communication line ini nanti komputer ini bisa berkomunikasi dengan komputer lain, misalkan dalam bentuk jaringan komputer, gitu ya. Atau bisa dihubungkan dengan perangkat keras komunikasi, gitu ya. Nah, komputer ini bisa dihubungkan dengan peripheral. Jadi peripheral ini adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer. Nah, biasanya dengan bantuan kabel ataupun misalnya wireless, nah itu ada peripheral. Nah, peripheral ini bertugas membantu komputer untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam si komputer, gitu ya. Nah, ada dua jenis peripheral, yaitu ada main peripheral atau peripheral utama, yaitu peralatan yang harus ada dalam mengoperasikan komputer ya. Misalnya kayak gini, monitor termasuk ke dalam peripheral, keyboard termasuk ke dalam peripheral, dan mouse termasuk. Jadi peripheral tersebut ya ini harus ada dalam terhubung dengan si komputer, karena kalau tidak ada ya ini bisa dilakukan pengoperasian komputer seperti itu ya. Bagaimana kalau misalkan suatu mesin komputer itu tidak ada monitornya, gak ada keyboardnya. Kemudian peripheral pendukung atau auxiliary peripheral. Nah, ini adalah peralatan yang tidak mesti ada dalam mengoperasikan komputer, misalnya kayak modem, webcam, scanner, printer, itu adalah sebagai pendukung saja dalam peripheral komputer itu. Nah, di dalam komputer ini terdapat komponen-komponen penyusunnya, yaitu ada main memory ya, memori utama, ada I/O ya, input output ya, kemudian CPU gitu ya. Nah, main memory, input output, dan CPU ini ya dihubungkan melalui sistem bus. Nah, bus ini apa? Bus ini adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data ya antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Jadi merupakan suatu modul jalur perpindahan data ya antar modul memori, modul I/O, dan CPU gitu ya. Nah, misalnya data dipindahkan dari peranti masukan ke CPU ya, kemudian CPU ke memori misalnya ya, atau dari memori ke piranti keluaran atau I/O ya. Bus ini bisa dikatakan sebagai jalur komunikasi yang dibagi pemakai ya, suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem gitu ya, atau sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer yang misalkan CPU, memori, I/O, itu adalah sistem bus gitu ya. Nah, kemudian memori ini tadi sudah saya bahas ya di sebelumnya, memori itu apa ya. Nah, ini merupakan perangkat fisik komputer ya yang digunakan untuk menyimpan data gitu ya. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan ada memori utama dan ada memori sekunder. Kalau memori utama ini media penyimpanannya dalam bentuk array yang disusun dalam bentuk word atau byte gitu ya. Kalau memori sekunder berarti si datanya ini disimpan ya secara permanen. Ya, kalau memori tidak ya. Ya, contoh tadi memori ini adalah RAM gitu ya. Itu adalah salah satu dari contoh memori utama. Kalau misalkan memori sekunder misalnya kayak hard disk atau CD-ROM tadi. Nah, kemudian modul I/O ya. Nah, ini adalah peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus ya. Nah, atau switch sentral ya. Atau modul I/O ini tidak hanya sekedar modul penghubung saja, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antar peripheral dan bus komputer. Itu ya, input output I/O ini ya. Nah, kemudian komponen CPU. Nah, CPU ini singkatan dari Central Processing Unit ya. Jadi perangkat keras komputer yang bertugas melaksanakan instruksi dan pemrosesan data ya dari perangkat lunak ya. Nah, bisa dikatakan juga ya, si CPU ini adalah prosesor atau otaknya komputer. Nah, CPU ini merupakan komponen di bagian internal komputer gitu ya.
Nah, kalau kita lihat ya komponen dari CPU ini ya, ini ada yang namanya control unit ya, kemudian ada ALU, kemudian ada register. Untuk control unit dan ALU dan register, nah ini dihubungkan melalui internal sistem bus. Nah, jadi internal sistem bus ini merupakan jembatan komunikasi antar komponen-komponen tadi ya, control unit, ALU, dan register. Nah, untuk control unit dan ALU ini sudah saya sampaikan ya definisinya ya di slide sebelumnya. Nah, untuk register. Nah, register ini tempat penampungan sementara untuk data yang akan diolah di prosesor ya. Jadi, ketika dilakukan pemrosesan itu data akan diproses ya di dalam prosesor ya, disimpan dulu ya di dalam satu register gitu ya. Nah, register ini merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara ya. Jadi data hanya akan berada dalam register saat data tersebut dibutuhkan selama komputer masih hidup ya, atau ketika terjadi pemrosesan ya, komputer masih hidup. Nah, ketika suatu data itu diperlukan lagi, maka data tersebut akan hilang ya. Tuh. Nah, fungsi komputer di sini ya. Pada prinsipnya ini terdapat 4 buah fungsi operasi komputer ya. Yang pertama ada fungsi operasi pengolahan data. Nah, jadi fungsi operasi pengolahan data ini sebenarnya bertujuan ya untuk mengambil informasi ya, informasi berupa data ya, dan akan menghasilkan suatu informasi dalam bentuk yang berguna gitu ya. Nah, itu tujuan dari fungsi operasi pengolahan data. Nah, kalau fungsi dasar dari si pengolahan data di sini, ya ini misalnya adalah mengambil program, ya, mengambil program dan data misalnya, atau input outputnya. Kemudian misalnya menyimpan hasil, misalkan antara ya hasil akhir pengolahannya. Kemudian misalnya menyimpan program dan misalnya menjalankan suatu proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. Itu adalah pengolahan data ya. Kemudian misalnya mencetak atau misalkan menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahannya gitu ya. Itu di prinsip fungsi operasi ya untuk pengolahan datanya. Nah, untuk fungsi operasi penyimpanan datanya ya, untuk penyimpanan datanya. Jadi fungsi operasi penyimpanan data di sini ya, jadi bertujuan untuk mengamankan data ya, yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali ya. Untuk apa? Untuk diolah ya. Dan semua data ini dalam komputer ini akan disimpan di dalam storage. Nah, storage ini misalnya dalam bentuk flash disk atau misalnya hard disk ya. Nah, komputer juga ini berfungsi sebagai penyimpan data ya, di mana data ini misalkan dipindahkan misalkan dari lingkungan komputer ya, berarti berada di luar komputer ya, ke penyimpanan komputer, dan begitu juga sebaliknya ya. Tuh. Kemudian fungsi operasi pemindahan data ya. Jadi pemindahan data di sini misalnya bertujuan untuk mengirim atau misalkan menerima data dari komputer satu misalkan komputer lain ya, sehingga proses pengolahan data ini akan lebih mudah ya. Nah, jadi komputer ini dapat berfungsi sebagai perangkat pemindahan data ya. Misalnya dengan cara memindahkan data dari sebuah peripheral ya, atau misalnya saluran komunikasi ke perangkat lain, misalnya dari keyboard misalnya ke monitor misalnya gitu. Kemudian fungsi operasi kontrol atau kendali ya. Nah, jadi kalau kendali di sini ya, misalnya fungsi komputer ini sebagai sistem kendali ya, misalnya dikerjakan oleh seorang user ya, dengan memasukkan perintah ke dalam suatu sistem komputer, lalu komputer ini akan mengerjakan sesuai dengan perintah atau instruksi yang telah di input oleh si user ya gitu. Oke, berikut adalah ilustrasi dari operasi-operasi komputer. Nah, kita lihat di sini ada 4 komponen ya yang menyusun operasi-operasi pada komputer. Di sini ada yang namanya data movement apparatus ya. Nah, data movement apparatus itu apa? Yaitu interface ya, untuk pemindahan data. Jadi ini bagian
pemindahan datanya. Nah, kemudian kontrol mekanisme, ya, atau mekanisme pengendaliannya. Nah, ini adalah pengendali utama fungsi komputer, gitu ya. Nah, kemudian data storage facility, ya, atau kalau kita kenal namanya storage, ya. Jadi data storage facility ini merupakan unit penyimpanan datanya. Kemudian data processing facility, atau kita sebut saja bagian processing, ya. Nah, data processing facility ini merupakan unit untuk pemrosesan data, ya. Nah, dari operasi tersebut kita bisa ilustrasikan, ya. Misalnya untuk gambar berikut ini adalah gambar operasi penyimpanan data. Nah, jadi alurnya seperti ini, ya, seperti ilustrasi yang ditampilkan di slide ini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, data diambil ini dari storage, ya, dari storage, kemudian ke bagian komponen pengontrol, ya. Data diambil dari storage, ya, ke bagian pengontrol, ya. Jadi pengontrol ini yang mengambil, ya, data dari storage, kemudian diberikan kepada bagian processing, ya, untuk diolah. Hasil olahan pada bagian processing ini kemudian nanti akan disimpan kembali di dalam storage, gitu ya. Siklusnya seperti itu, ya. Jadi storage, control, processing, storage, gitu ya. Jadi si control ini, ya, atau si bagian kontrol ini akan mengambil, ya, data dari storage, kemudian diberikan ke bagian pemrosesan, ya, untuk diolah, ya. Kemudian nanti akan disimpan kembali di bagian storage, ini akan menghasilkan suatu output, gitu. Nah, berikutnya adalah ilustrasi operasi pengolahan data. Jadi alurnya, nah, kalau kita lihat ini data diambil dari data movement, ya, oleh kontrol, ya. Jadi data diambil dari data movement aparatus. Jadi movement diambil, ya, jadi si data ini diambil dari data movement, ya, oleh si kontrol. Nah, kemudian kontrol ini akan memberikannya ke bagian si processing, ya, bagian pengolahannya, ya. Jadi supaya data ini nanti diolah, ya. Hasil pengolahan, nah, kemudian nanti disimpan di dalam storage sebagai sebuah hasil. Kemudian sebaliknya, data dari storage ini akan diambil oleh kontrol untuk diolah. Setelah itu hasilnya akan diberikan ke bagian movement, ya, atau data movement aparatus. Nah, ini adalah bagian operasi pengolahan datanya. Jadi ilustrasinya seperti ini, ya. Nah, berikutnya adalah ilustrasi operasi penyimpanan data, gitu ya. Nah, kalau penyimpanan data, ya, data dari movement, ya, kemudian dipindahkan oleh bagian kontrol, ya, untuk disimpan ke memori storage, ya. Nah, sebaliknya data dari memori storage ini akan dipindahkan oleh si kontrol, ya, untuk ditulis, ya, atau di write ke data maupun aparatus, gitu ya. Oke. Nah, ilustrasi berikutnya adalah pemindahan data, ya. Jadi data yang berasal dari data maupun aparatus, ya, oleh kontrol, ya, nah, kemudian akan dikirim kembali ke bagian data maupun aparatus yang lain. Ini adalah ilustrasi pemindahan, ya. Oke. Baik, sekian video pembelajaran organisasi komputer. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.